Di dalam komunikasi kita kepada anak-anak kita itu ada empat apa? Ada 4 gelombang suara itu. Ada 4 gelombang. Yang pertama adalah gelombang beta. Ini yang saya lakukan tadi, terjaga, waspada, normal, dan sadar. Tapi saya sudah mulai masuk ke gelombang ini, alfa. Kapan? Ketika panjenengan tadi melakukan aktivitas, ya. Ini tidak hanya santai, tenang, meditasi, termasuk visualisasi yang kreatif. Jangan melakukan tanpa harus kemudian saya suruh, jangan lari ke sana, Bu, Pak. Jangan lari ke sini, Pak. Enggak kan? Apakah saya tadi menunjukkan, Pak, tempat jangan di sini? Enggak. Visualisasi kreatif. Gimana kreatifnya? Bahkan kemudian ada yang tataannya sampai dibawa ke sini, ya, dibelok. Gak cocok bawa ini mana? Dijajar orang itu bawa cari, ya. Itu visualisasi kreatif. Dan jangan sudah masuk pada gelombang ini, gelombang alfa. Kalau guru hanya berbicara pada gelombang beta saja, ini kurang masuk pada diri anak. Jangan nggak akan istilahnya diingat. Jangan tidak akan menjadi guru yang berkesan bagi anak-anak. Tapi ketika jangan sering menggunakan bahasa ini, sesekali dengan permainan, sesekali dengan bahasa yang santun, yang lembut, yang tenang, dengan meditasi, maka akan jauh lebih diingat oleh anak-anak. Lebih-lebih sampai pada relaksasi mendalam atau ketika anak punya masalah, jangan sebagai teman curhatnya. Itu luar biasa. Dan anak punya masalah, mohon maaf, misalkan ada anak perempuan, siswa misalnya pacaran, ya, ini kasus-kasus nyata lah di pendidikan. Lalu kemudian pacarnya ini selingkuh, pacarnya selingkuh, itu curhatnya kan jangan gimana Bu? Ya gini loh nak, kamu itu kan tahu bahwa sekarang kamu tugasmu itu kan sekolah, belajar. Itu kan bahasanya enak daripada pacaran, mau jadi apa kamu itu? Tak lapor ibumu loh ya. Tak keluarkan dari sekolah ini, jangan tidak akan diingat menjadi guru yang berkesan. Jangan dipilih oleh anak-anak, itu kan pasti anak-anak karena yakin jangan bisa untuk memberikan saran masukan. Nggak mungkin anak-anak itu salah orang, nggak mungkin. Anak-anak itu instingnya sudah tahu kok, siapa guru yang sayang dengan dia, siapa guru yang tidak sayang, siapa yang tulus, siapa yang mau modus. Makanya jangan heran kalau kemudian sampai hari ini saya itu kalau sudah datang ke sekolah jarang sekali. Waktu istirahat saya ada di kantin makan itu jarang. Kemana Pak? Saya ke masjid. Habis sholat duha kemana Pak? Ngobrol sama anak-anak. Istirahat pertama ngobrol sama anak-anak. Nanti habis sholat duhur ngobrol sama anak-anak. Pulang sekolah anak-anak masih tanya juga Pak. Nanti pulang sekolah Pak Wajar ada waktu. Laki-laki perempuan. Kenapa Dok? Pak Wajar nanti akan ada acara lagi gitu ya pulang sekolah. Sayang Pak ya, sebenarnya pengen cerita, pengen ngobrol, itu kan keren. Begitu anak-anak sudah ngobrol dengan panjenengan, sudah dekat dengan jenengan, tinggal masukkan materi iman kepada hari akhir, materi toleransi, materi syarat sah sholat, masuk itu, masuk. Bahkan lebih masuk daripada di kelas, lebih masuk daripada di kelas. Okay? Jadi sekali lagi harapan Ibu teaching ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan praktek betul gitu ya. Yang terakhir delta, tidur tanpa mimpi. Yuk langsung saya praktekkan ini ya, biar bisa dirasakan. Ya langsung praktek. Ya, Oke, ya. Tarik nafas dalam melalui hidung, duduknya senyaman mungkin, serileks mungkin, ya. Ya, lupakan sejenak, ya. Hutang, ya, lampunya saya padamkan. Cocok ini ya. Persiapan Bismillahirrahmanirrahim ahya. Di depan. Oke. Sulam. Oh yang ini. Gak apa-apa deh. Ya. Nah, saya tidak akan masuk sampai pada gelombang yang terakhir. Minimal jangan merasakan. Ya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Berikutnya tarik nafas, tahan, dan jika hembuskan maka hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tarik, tahan, hembuskan melalui mulut.
Nafas normal. Dan sekarang jenengan semuanya izinkan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menerima sugesti yang saya berikan kepada ibu bapak semuanya. Jika sudah siap, anggukkan kepalanya. Dan sekarang tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bayangkan ibu bapak berada di lantai 2 saat ini, dan kita akan menuruni tangga hotel ini satu demi satu bersama-sama. Bayangkan kita akan menuju lapangan, kita akan melakukan aktivitas di luar hotel. Karena kita berada di lantai 2, yuk sama-sama hadirkan, bayangkan sugesti yang akan saya berikan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Ada 10 anak tangga yang akan kita turuni, dan jika sudah sampai di anak tangga terakhir, masuki alam bawah sadar ibu bapak, lebih tenang, lebih rileks daripada sebelumnya. Saya sebagai pemimpinnya berbaris rapi. Bayangkan kita keluar dari ruangan ini perlahan, lalu mendekati tangga hotel ini. 10, 9, lebih tenang, lebih rileks daripada sebelumnya. Semakin Anda menahan, semakin tenang, semakin rileks daripada sebelumnya. 8, semakin Anda melawan, sosoknya berdiri tegap di depan pintu hotel. Yang kedua, mintalah maaf. Mungkin dulu ketika menjadi muridnya, jenengan bukan murid yang baik. Jenengan pernah menyakiti hati orang itu. Jenengan pernah mengecewakan orang itu. Maka mintalah maaf. Dan yang terakhir, mintalah tolong kepada orang itu. Doakan apa yang kemudian jenengan harapkan, mintalah kepada orang itu untuk mendoakan panjenengan. Rasakan nikmatnya mendengarkan doa dari orang yang jenengan sayangi, seorang guru yang jenengan cintai. Dan tampak jelas suaranya, nasihatnya kepada jenengan. Maka yuk kita lanjutkan perjalanan kedua. Setelah panjenengan ketemu dengan guru, izinkan saya sebagai pemimpinnya, panjenengan semuanya bertemu dengan orang tua masing-masing dalam pikiran jenengan saat ini. Boleh jadi orangnya sudah tiada, boleh jadi orangnya sudah tidak di dunia ini, tapi ingatan itu tetap membekas sampai kapanpun. Sampaikan maaf jika jenengan punya salah
kepada abah, umi, ayah, ibu. Mungkin jenengan belum jadi anak yang baik, dan sekarang jenengan tahu rasanya jadi orang tua. Dan ucapkan terima kasih karena mereka lah yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk seorang ayah yang bekerja pagi, siang, malam. Untuk seorang ibu wahnan ala wahnin yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisalu fi 'amain, yang menyusui, memberikan ASI selama kurang lebih 2 tahun. Dan sampaikan doa yang tulus. Jika mereka telah tiada, semoga Allah mengampuni segala dosa, menerima segala amal ibadah. Dan jika mereka masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya. Rasakan, dengarkan, lihat wajahnya, tubuhnya. Dan sekarang dengarkan nasihatnya yang tidak pernah terlupakan sampai detik ini dari lisan mereka. Dengarkan lebih nyata, lebih jelas suara itu beserta wujudnya yang dihadirkan dalam pikiran, bayangan ibu bapak saat ini. Dengarkan nasihatnya. Dan kita tinggalkan guru kita, orang tua kita di belakang. Kita sama-sama maju ke depan. Hadir anak kita. Hadir buah hati kita. Kita berterima kasih kepada Allah karena dipercaya menjadi seorang ayah, seorang ibu bagi anak-anak kita. Tidak semua orang dikaruniakan keturunan. Maka mintalah maaf jika belum jadi orang tua yang baik. Dan mintalah tolong kepada Allah agar Allah jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan dengarkan sejenak apa sih harapan anak-anak kepada jenengan, harapan seorang anak kepada orang tuanya. Ingin orang tuanya sehat, ingin orang tuanya panjang umur, ingin orang tuanya yang sekarang jadi guru agama Islam sabar, ikhlas. Mereka berharap kita
kita bisa membersamainya sampai nantinya dia sukses sesuai dengan bakat minatnya. Dan kita berharap punya anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kelak ketika kita tiada, merekalah yang mendoakan kita, yang memandikan kita, yang mensolati kita, dan mendoakan kita setiap malamnya dengan munajatnya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Saya sebagai pemimpin melanjutkan perjalanan. Kita tinggalkan guru kita, orang tua kita, anak kita. Dan semakin dekat tampak sinar, tampak cahaya yang begitu luar biasa, hingga sedikit menyilaukan mata kita. Dan atas izin Allah saya berdoa, semoga Allah izinkan dan pantaskan orang berikutnya yang kita temui adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sebagaimana guru, orang tua dan anak kita minta maaf kalau belum jadi umatnya yang baik, belum jadi warasatul anbiya'nya yang baik, belum cukup sabar sebagaimana sabarnya beliau, belum begitu ikhlas sebagaimana ikhlasnya beliau. Dan kita minta maaf karena mungkin belum sesempurna beliau. Kita ucapkan terima kasih karena menjadi umat beliau, dan kita berharap, berdoa telah dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan bersama baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, kita guru agama punya kesempatan itu untuk mencium tangan baginda Nabi, untuk duduk di samping baginda Nabi, untuk mendengar suara baginda Nabi, untuk memandang wajah baginda Nabi. Pantaskan kami ya Rabb, pantaskan kami ya Allah untuk Engkau pertemukan dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran barokahnya jadi guru agama yang kami bersyukur betul ya Allah ditakdir jadi guru agama. Kami bersyukur menyampaikan syiar-syiar kebaikan dari Allah dan Rasul. Kami bersyukur mengajarkan alif ba ta tha kepada anak didik kami. Kami bersyukur Engkau pilih mengajari wudhu anak-anak kami. Kami bersyukur bahkan mengajarkan sholat jenazah kepada anak-anak kami. Kami bersyukur mengenalkan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
di bagian akhir perjalanan tampak sebuah pintu gerbang tertulis dengan tulisan yang besar di atasnya, apa tujuanmu menjadi guru agama? Apa yang engkau cari dari seorang guru agama? Dan kita memasuki pintu itu, dan tampaklah saat ini di balik pintu itu jenengan sendiri yang sedang mengajar di hadapan anak-anak penuh semangat, penuh kesabaran, keikhlasan. Tampak jenengan sedang mengajar di hadapan anak-anak. Jenengan melihat diri jenengan sendiri sedang mengajar. Tampak raut muka bahagia dan senang karena jenengan melihat tubuh Anda sendiri sedang mengajar penuh semangat, mengajar dengan penuh keikhlasan, mengajar dengan penuh kesungguhan, mengajar dengan penuh kalimat-kalimat yang positif kepada anak-anaknya. Jangan dekati orang itu dan jangan ucapkan, wahai tubuhku terima kasih, engkau sudah menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Engkau sudah menjadi guru yang semangat bagi anak-anak. Dan pelan-pelan atas izin Allah jangan bersatu dengan orang itu. Jangan mendekat, merapat, menyatu dengan tubuh itu, dan terasa udara segar mengelilingi seluruh bagian tubuh. Dan hitungan ke-10, pelan-pelan buka mata panjenengan, jangan terburu-buru. 1, lebih semangat, lebih segar daripada sebelumnya. 2, 3, 4, dan sekarang kepalkan tangan panjenengan, tangan kanan tempelkan di dada sebelah kiri sebagai bentuk tekad kita menjadi guru agama yang lebih baik dibanding hari ini. 4, 5, semakin kuat. 6, 7, semakin kuat. 8, semakin kuat. 9, semakin kuat. Dan tarik nafas dalam-dalam pada diri panjenengan semuanya. Dan pelan-pelan buka mata panjenengan lebar-lebar. Dan sekarang silahkan peluk teman sebelah kanan kirinya, berikan semangat, berikan kekuatan dan doa. Semoga teman seperjuangan di MGMP Kabupaten Sampang ini bisa bergerak bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan. Masa-masa seperti ini belum tentu terulang kembali. Usia kita belum tentu Allah perpanjang di kemudian hari. Pundak-pundak guru agama harus kuat, hati guru agama harus kuat, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menyempurnakan.
Jenengan adalah guru agama yang dipilih oleh Allah menjadi guru agama yang terbaik. Dipilih jadi guru agama yang terhebat. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, lampunya bisa dibantu nyalakan. Silakan diminum dulu, dinikmati apa yang ada dan tersedia di situ. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya, Bu Bapak. Saya tadi sedang melakukan satu aktivitas yang kemudian disebut dengan bagian dari hipnoterapi, hipnosis atau menghipnosis seseorang. Ada beberapa orang yang kemudian dengan dengan sangat sensitifnya gitu menerima sugesti yang saya berikan tampak nyata, tampak jelas apa yang kemudian ada pada pikirannya sehingga seperti benar-benar wujud gitu ya. Tapi ada sebagian yang kemudian masih pada posisi alam sadarnya bahwa ini bukanlah nyata, ini bukanlah sesungguhnya dan lain sebagainya. Maka ibu bapak semuanya yang saya hormati, pada dasarnya setiap individu itu bisa terhipnotis, tapi tingkat sugestivitas pada diri setiap orang itu tidak sama. Perkara mau atau tidak ini menjadi pilihan pada diri audien, bukan pada diri kami yang menyampaikan, bukan pada diri seorang guru yang menyampaikan. Makanya kemudian ketika kita menghipnotis seseorang tidak serta-merta hanya membuat mereka tertidur atau kemudian mereka membayangkan, tapi juga sekaligus bagaimana menghipnotis itu mampu mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka gelombang-gelombang tadi setidaknya kalau misalkan mau digambarkan gitu ya, mau dijelaskan lebih detail tadi, ya sebagian tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya pikiran kita itu ya ini Ibu Bapak, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar itu yang kemudian kita lihat di sini analisis ego, stres, gelombang otaknya adalah beta. Tapi alam bawah sadar netral, sugestif, rileks, gelombang otaknya alfa dan theta, fokus menyimpan berbagai pengalaman. Makanya ketika calling the experience, memanggil pengalaman, orang-orang yang sudah masuk di alam pikiran bawah sadar itu akan mudah gitu ya, langsung terlihat, terdengar, terasakan ada guru, ada orang tua, ada anak, bahkan Rasul pun yang kita tidak pernah berjumpa, tapi cukup dengan namanya saja sudah menggetarkan hati kita. Pembelajaran hari ini harus mampu bagaimana mengajak anak-anak itu sampai pada critical area pikiran bawah sadar. Makanya ada kalimat di sini netral. Netral itu artinya sebelum menyampaikan materi apapun anak-anak harus kondisinya siap belajar di tempat itu. Salah satu indikatornya misalkan kelas dalam keadaan bersih, pakaiannya dalam keadaan rapi. Kalau di kurikulum guru penggerak ada KSE, kompetensi sosial emosional. Minimal tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Kalau anak-anak sudah ditanya, alhamdulillah baik. Ini juga kampanye saya dimanapun, usahakan guru agama mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Diawali dengan kata alhamdulillah. Entah jawabannya baik, sehat, luar biasa, silakan. Tapi alhamdulillah harus terucap. Yang kedua, kalau jangan masih ingat 2018 sampai hari ini saya nggak berubah, apa itu? Meminta anak-anak bertanya kembali kepada panjenengan. Jadi misalkan anak-anak bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Fajar? Ini untuk connectingnya biar hidup, koneksinya biar nyambung. Karena kalau guru belum nyambung koneksinya kepada anak-anak terus langsung menyampaikan materi, kalimatnya anak-anak kalau bahasa Jakarta siapa lu gitu ya. Siapa kamu Pak pakai ngomong banyak di hadapan saya.
Siapa kamu Pak yang menerangkan di hadapan saya? Dan kalau itu terjadi ya anak-anak nggak akan memahami materi. Okay? Dan berikutnya untuk memahami lebih dalam lagi apa itu macam-macam dan kalimat hypnotizing, saya sudah menyiapkan alat tulis, tapi akan kita lakukan nanti di sesi yang kedua. Panjenengan sudah sholat asar atau belum? Belum. Sholat asar dulu, break dulu, berapa menit kira-kira istirahatnya? Karena materi ini masih banyak dan saya yakin sangat penting untuk kita semuanya. Maksimal pukul berapa? Sekarang pukul? Oke, 15.30 ya. Nah, masuk pukul 4 ya. Masuk pukul 4. 30 menit cukup? Ya. Pakai mandi juga ini kira-kira. Sudah mandi atau? Oh enggak. Mandi sampai ini. Ya sudah, yang penting parfumnya yang banyak. Oke. Oh gitu, alhamdulillah ya. Padahal saya tidak ngapa-ngapain, okay? Saya tidak menyentuh gitu ya, tapi hatinya jenengan yang tersentuh. Baik, 30 menit kita istirahat, pukul 4 tepat. Jenengan hadir tidak hadir lengkap, tetap izin saya mulai. Siap ya? Jauh-jauh dari Sampang ke Trawas, maka kita upayakan dapat banyak ilmu. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Okay.